semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan penjelasan mengenai pekerja anak dan perbudakan di industri coklat global untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi dan etika bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Devi Marcella Barus dan juga ada Aisyah Isnur Afni, Andri Situmorang, Dinda Azahra, serta Riji Rohuyam. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Aisyah Isnur Hafni. Selamat menyaksikan. Pekerja anak tetap menjadi masalah di pertanian kakao. Selama bertahun-tahun, industri coklat berjanji untuk menghentikan praktik tersebut. Tetapi, sebuah studi baru menunjukkan bahwa hal itu justru meningkat. Jalan menuju neraka ditaburi dengan niat baik, kata pepatah terkenal. Dan memang tidak ada niat baik untuk menghapus pekerja anak di pertanian kakao. Namun, terlepas dari janji puluhan tahun lalu, praktik mempekerjakan anak masih terus dilakukan, seperti yang diungkap oleh sebuah studi dari lembaga penelitian North di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan ada sekitar 1,6 juta anak di Pantai Gading dan Ghana dipekerjakan di pertanian kakao. Kedua negara tersebut merupakan penghasil kakao terbesar di dunia. Penyebab awal terjadinya perbudakan anak dan pekerja anak dikarenakan produksi kakao sangat besar berasal dari Afrika Barat, terutama di Ghana dan Pantai Gading. Sehingga pada tahun 2013 sampai 2014, sekitar 2,12 juta anak dipekerjakan di perkebunan kakao, dan diantaranya pekerja anak itu ada juga budak anak yang diperdagangkan ke Pantai Gading dari negara-negara tetangga dan dijual sebagai budak kepada petani. Dan sebagian besar dari negara Mali, yaitu salah satu negara termiskin di dunia. Nah, masalah etika dalam kasus ini ialah pekerja anak, perbudakan anak, dan perdagangan anak, di mana etika dalam bekerja ialah syarat utama yang berusia mulai 17 tahun. Di bawah itu, dilarang untuk anak bekerja mengeksploitasi anak, dikarenakan bukan kewajiban seorang anak untuk bekerja saat umurnya belum cukup. Dari manakah coklat berasal? Sebagian besar coklat dunia dimulai sebagai buah kakao yang ditanam di Ghana, Pantai Gading, dan Indonesia. Tetapi banyak juga tumbuh di Negria, Kamerun, Brazil, Ekuador, Meksiko, Republik Dominika, dan Peru. Di seluruh dunia, ada 14 juta petani pedesaan dan buruh yang mengandalkan pertanian kakao untuk pendapatan mereka. Banyak dari mereka adalah pekerja migran, dan hampir setengahnya adalah petani kecil. Diperkirakan 14% dari mereka, hampir 2 juta, adalah anak-anak Afrika Barat. Penghasilan dan kondisi tenaga kerja. Para petani yang membudidayakan buah kakao berpenghasilan kurang dari 76 sen per pon. Dan karena kompensasi yang tidak memadai, mereka harus bergantung pada upah rendah dan upah yang tidak dibayar untuk menghasilkan, memanen, mengolah, dan menjual hasil panen mereka. Sebagian besar keluarga petani kakao hidup dalam kemiskinan karena ini. Mereka memiliki akses yang tidak memadai ke sekolah, kesehatan, air minum yang bersih dan aman, dan banyak yang menderita kelaparan. Di Afrika Barat, di mana banyak kakao dunia dihasilkan, beberapa petani bergantung pada pekerja anak dan bahkan anak-anak yang diperbudak. Banyak dari mereka dijual ke dalam perbudakan oleh pedagang yang membawa mereka dari negara asal mereka. Di sisi lain, perusahaan coklat global terbesar di dunia meraup puluhan miliar dolar setiap tahun, dan total gaji untuk para CEO perusahaan-perusahaan ini berkisar 9,7 hingga 14 juta dolar. Dalam masalah ini, yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi dan memperbaiki masalah menurut kami ialah pemerintah. Karena sebagai pemerintah, mereka harus tegas kepada pelaku perdagangan anak, dikarenakan ini merupakan masalah kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia dipertaruhkan di dalam masalah ini.
Nah, itu dia teman-teman, pemaparan mengenai pekerja anak dan perbudakan di industri coklat global. Semoga pemaparan dari kelompok kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Dewi pamit undur diri, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.